Oke, selanjutnya kita akan membahas soal nomor 5 di workbook juga gitu. Nah, soal nomor 5 yaitu P melakukan akuisisi pada S pada 1 Januari 2018 harga 350.000 US dollar untuk mengambil alih 80% kepemilikan. Kelebihan nilai wajar terhadap nilai tercatatnya dialokasikan kepada land under value 40 yang masih digunakan, building under value 30 yang masa manfaatnya 10 tahun, equipment over value 30% masa manfaat 5 tahun, dan sisanya dialokasikan pada paten yang memiliki masa manfaat 10 tahun. Selama 2018, P menjual persediaan ke S. Berarti selama 2018 ini ada transaksi yang namanya downstream, yaitu parent menjual ke subsidiary-nya. P menjual ke S dengan nilai 252.000, harga pokok penjualan atas persediaan tersebut adalah 80%. Berarti cost dari persediaan yang dijual P kepada S adalah 80% dari 252. Inventory S merupakan inventory yang berasal dari pembelian ke P. Jadi semua inventory S ini adalah inventory yang berasal dari pembeliannya dari P. Jadi nanti ketika ada saldo akhir inventory, otomatis itu adalah saldo akhir dari inventory yang dibeli dari P, dibeli S dari P. Dari informasi di atas, Anda diminta melengkapi worksheet 5 terlampir dengan menggunakan metode biaya, sertakan perhitungan dan jurnal eliminasi. Untuk worksheet-nya tampilannya seperti ini. Nah ini. Ya, kita langsung masuk ke perhitungan untuk soal yang kelima, yaitu yang pertama kita menghitung adanya excess value, yaitu dari cost investment-nya tadi 350 sesuai dengan yang ada di soal tadi ini 350. Namun 350 ini adalah untuk 80% kepemilikan. Sehingga kita bandingkan antara equity atau net asset yang kita peroleh dengan implied value-nya. Implied value-nya yaitu 437.500 dari 350 dibagi 80%. Sedangkan equity atau net asset S pada tanggal akuisisi yaitu 378. 378 ini didapat dari kertas kerja konsolidasian ini. Jadi ada common stock 252, kemudian ada return earnings awal 126. Jadi 378. Kemudian diperoleh adanya excess value 59.500. 59.500 ini nanti akan dialokasikan ke beberapa aset yang sudah teridentifikasi, yaitu adanya land under value 40%, berarti land itu mendapatkan alokasi excess value 23.800 atau 40% dari 59.500. Kemudian building under value 30%, berarti 30% dari 59.500. Kemudian equipment over value 30%, berarti minus 30% kali 59.500. Kemudian jumlah untuk aset yang sudah teridentifikasi yaitu 23.800, sedangkan excess value kita 59.500. Berarti sisanya 35.700 ini dialokasikan kepada paten. Nah, ini untuk unamortized pada 1 Januari 2018. Nah, nanti selama 1 tahun 2018, karena ini transaksinya cuma pada tahun tersebut, 1 tahun dari 1 Januari 2018 ke 1 Desember 2018, maka amortisasinya nanti yaitu land 0, karena land tidak dilakukan amortisasi, dan building dilakukan amortisasi sesuai masa manfaat 10 tahun. Berarti 17.850 dibagi 10. Selanjutnya untuk yang equipment tadi masa manfaatnya 5 tahun, berarti 17.850 dibagi 5 didapat 35.70 minus. Kemudian patennya 35.700 dengan masa manfaat 10 tahun, berarti amortisasi untuk tahun 2018 adalah 3.570. Oke. Itu untuk perhitungan yang pertama dari excess value dan alokasinya. Kemudian untuk perhitungan yang kedua yaitu mengenai income from S. Untuk menghitung income from S itu berasal dari net income dan juga adanya amortisasi. Nah, net income pada tahun berjalan atau pada tahun 2018 itu yaitu 168 ini diperoleh dari kertas kerja yang sudah dihitung tadi. Nah, sebagai informasi di sini ada perbedaan di soal ini net income-nya 210, tapi padahal kalau kita hitung net income-nya itu sebenarnya cuma 168. Jadi 210 di sini itu salah. Kalau dihitung dijumlahkan dari sales sampai dengan interest expense 4.200 itu harusnya 168. Kemudian net income-nya itu 168 dan di
diakumulasikan atau dikurangi dengan amortisasi. Amortisasi 1.785 ini didapat dari amortisasi ketiga aset yang sudah teridentifikasi. Dari 1.750 untuk building, kemudian 3.750 dan juga 3.570. Nah, di sini ini kan alokasinya. Kalau jurnal amortisasinya, ketika dia under value, maka nanti bebannya itu di sebelah kredit. Kalau under value, bebannya di sebelah kredit dan debit. Bebannya di sebelah debit, kreditnya itu aset yang bersangkutan. Jadi building ini nanti ketika di jurnal adalah akumulasi depreciation expense-nya debit 1.785 dan kreditnya building. Equipment kalau di jurnal ini yaitu equipment debit 3.570, kreditnya depreciation expense. Paten kalau di jurnal di sini debitnya depreciation expense atau amortisasi expense dan kreditnya itu paten gitu. Jadi yang di sini bernilai positif nanti ketika di jurnal dibalik jadi negatif, dan yang negatif di sini ketika di jurnal nanti jadi positif. Makanya ketika perhitungannya di sini yang tanahnya saya kasih minus dan yang equipmentnya minus, supaya karena di sininya udah di minus berarti supaya jadi positif di minus lagi, dan untuk patennya di minus. Berarti akumulasinya yaitu ada minus 1.785 untuk amortisasi selama tahun 2018. Nah, dari situ diperoleh adjusted net income yaitu 166.215. Nah, ini dibagi menjadi bagian kita atau PTP atau controlling interest dan juga non controlling interest. Karena kepemilikan kita tadi sesuai akuisisi awal cuma 80%, maka kita akan mendapatkan adjusted net income sebesar 80% dari 166.215, yaitu sebesar 132.972. Sedangkan untuk bagian NCI yaitu sebesar 20% dari adjusted net income 166.215. Nah, itu untuk adjusted net income dari CI dan juga NCI. Selanjutnya, karena di soal tadi dibilang bahwasannya pada tahun 2018 itu ada transaksi penjualan dari P ke S atau downstream, dan juga inventory S ini merupakan inventory P, maka ketika kita lihat kertas kerja ternyata ada saldo akhir inventory. Karena kan kertas kerja ini 31 Desember 2018. Otomatis ketika ada inventory di PTS, di kolom PTS, maka itu merupakan inventory akhir yang berasal dari pembelian dari PTP. Jadi selama tahun 2018 itu PTS tidak berhasil menjual semua inventory yang dibeli dari PTP sebesar 63.000. Disampaikan tadi di soal di poin yang ini, yaitu adalah 80% dari sales ini untuk harga pokoknya. Berarti untuk marginnya atau untuk keuntungannya adalah 20% dari sales. 20% dari sales yang dari sales PTP, 20% dari sales PTP itu tidak boleh diakui, makanya harus kita kurangkan di sini. Nah, diperolehnya itu 20%-nya dari 63.000, karena inventory 63.000 milik S itu kalau baginya S 63.000 itu kan sebagai cost of inventory, tapi baginya P itu merupakan sales, karena yang menjual P dan nantinya harga jual itu akan jadi harga perolehan di PTS. Makanya unrealized income-nya ini adalah 20% dari 63. 63 ini adalah dari sudut pandang dari sudut pandangnya si P, 20% dari harga jualnya itu gitu. Sehingga diperoleh 12.600. Nah, karena ini transaksi downstream, artinya dia yang terpengaruh adalah net income dari PTP. Yang terpengaruh adalah income dari PTP karena dia transaksi downstream, yang menjual adalah PTP, yang mendapatkan keuntungan PTP, sehingga ketika ada yang tidak terjual semua, ada sisa, itu akan mempengaruhi net income PTP, sehingga semuanya dialokasikan ke PTP atau controlling interest, tidak dibagi sesuai proporsional. Tapi kalau upstream, dia mempengaruhi, sisanya ini bakal mempengaruhi net income PTS. Makanya kalau upstream itu dibagi sesuai proporsional, untuk PTP atau CI-nya 80 dan NCI-nya 20%. Tapi karena di sini downstream, maka semuanya ini dialokasikan ke controlling interest atau PTP. Sehingga didapat hasil akhir untuk recognize income atau income yang dapat diakui, yaitu totalnya adalah 153.615, di mana untuk PT P atau control interest atau CI sebesar 80%-nya, atau hasil dari akumulasi adjusted net income dikurangi unrealized income.
Untuk NCI tetap 33243. Selanjutnya perhitungan mengenai investment in S. Tadi investment in S pada awal 1 Januari 2018 kita ketahui perolehannya adalah 350 sesuai harga beli kita. Terus kemudian selama 2018 itu ada beberapa perubahan yang menyebabkan nilai investasi itu bisa berubah. Yaitu adanya net income 168 tadi, net income PTS, kemudian dividennya PTS 42.000 dari kertas kerja ini 42.000, kemudian ada amortisasi. Amortisasinya ini tadi netnya adalah minus 1785, didapat dari yang ini tadi. Sudah dihitung di sini. Terus ternyata mengalami perubahan 80% dari akumulasi net income, dividen, dan amortisasi. Sehingga diperoleh investasinya adalah segini dia. Selanjutnya untuk penjurnalan eliminasi dan juga jurnal penyesuaian di tahun 2018. Eliminasi yang pertama di sini aku mengeliminasi yang untuk urutan awal itu adalah eliminasi terkait dengan adanya transaksi interperusahaan, yaitu berkaitan dengan sales, unrealized, dan juga realized kalau ada. Tapi karena di sini hanya 1 tahun, berarti yang realized ini nggak ada. Yang pertama adalah jurnal eliminasi untuk menghapuskan sales dan juga COGS. Yang pertama karena gini, konsepnya itu beban yang terjadi di PTS merupakan pendapatan yang terjadi di PTP dan beban yang terjadi di PTS itu merupakan merupakan tanggung jawabnya PTP juga. Jadi ketika PTP mendapatkan pendapatan dari sales, tapi dia juga anak perusahaannya mengakui COGS itu kan beban ya. Anak perusahaannya mengakui COGS, maka sama saja ditandingkan jadi 0. Makanya harus dieliminasi saja, salesnya di debit 252 sebesar harga jual di sini. COGS-nya juga sebesar harga jual di sini. Yang kedua, jurnal adanya eliminasi unrealized income, karena tadi disampaikan bahwasannya ada ending inventory di PTS yang menunjukkan bahwasannya PTS tidak bisa menjual secara keseluruhan inventory yang sudah dibeli dari PTP. Jurnal unrealized income-nya adalah COGS, kreditnya inventory 12.600 dari perhitungan yang sudah kita hitung di sini tadi. Dari sini tadi. Nah, kenapa jurnalnya COGS dan juga inventory? Karena hakikatnya unrealized income itu dia mengurangi income. Jadi ketika dia mengurangi income, maka debitnya adalah bebannya ini, COGS di debit, supaya dia mengurangi income. Gitu. Kalau COGS-nya di kredit, nanti income-nya akan semakin besar. Nah, selanjutnya dari jurnal nomor 3 sampai terakhir ini adalah jurnal eliminasi yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya. Yaitu yang pertama, jurnal eliminasi dividen. Karena kita menggunakan cost method, maka jurnal eliminasinya cuma dividen, tidak ada eliminasi bagian laba. Yaitu jurnal eliminasi dividennya adalah 80% dari dividen yang dibagikan oleh PTS 42.000. Selanjutnya, jurnalnya dividen income pada dividen from S. Jurnal yang keempat yaitu jurnal eliminasi pertama untuk mengeliminasi adanya investment in S dan juga ekuitas. Ekuitas PTS di sini ada common stock dan juga return earnings, yaitu di mana common stock-nya 252 didapat dari kertas kerja 252 dan juga return earnings-nya di sini adalah return earnings return earnings-nya di sini diperoleh dari return earnings 1 Januari di PTS, yaitu 126.000. Nah, return earnings 1 Januari 2018. Kemudian ada unamortized excess tadi yang sudah kita hitung sebelumnya, di mana unamortized ini adalah 59.500 sesuai excess value tadi. Kemudian kreditnya investment in S sebesar harga perolehan kita, investment in S, kemudian kreditnya lagi ada NCI, karena kita hanya beli 80%, otomatis ada bagian NCI sebesar 20%, yaitu 20% dari akumulasi common stock, return earnings, dan juga unamortized excess. Di sini totalnya 437.500, dan di sini
437.500 sudah balance. Kemudian jurnal yang kedua, eliminasi yang kedua itu untuk alokasi excess value dari unamortized ke aset-aset yang sudah teridentifikasi. Yang pertama adalah aset untuk tanah, yaitu sebesar 23.800, building 17.850, paten 37.500. Karena ketiganya ini sama seperti under value, maka dia di debit ditambah. Kalau di jurnal depresiasinya baru dibalik gitu nanti. Kemudian equipment-nya di sini over value, berarti harus dikurangi 17.50 dan kreditnya unamortized excess karena kita sudah mengalokasi yang ada di sini tadi. Jadi karena sudah kita bagi, maka kita balik supaya 0. Jurnal yang ke-6 yaitu jurnal adanya NCI expense. NCI expense-nya ini sebesar 33243 kita peroleh dari perhitungan yang ada di sini. NCI expense 12% dari adjusted net income atau 20% dari recognized income 153. Kemudian kreditnya dividen from S yaitu 20% dari dividen yang dibagikan oleh PT S tadi 42.000 di sini kali 20%. Kemudian sisanya masuk ke NCI. Hasil pengurangan dari debit dikurang kredit. Selanjutnya yaitu jurnal depresiasi dan amortisasi. Nah, untuk jurnal depresiasi dan amortisasi ini kita akan mendepresiasikan 3 aset. Yang pertama adalah building. Karena buildingnya tadi under value, maka ketika kita depresiasi, maka ketika kita depresiasi di amortisasinya ini, kita balik. Karena sebelumnya di sini sudah ditambah, maka di sininya dibalik atau dikurangi waktu depresiasi. Yaitu depreciation expense pada building net. Tapi kalau misalkan di kertas kerja ini ada akun akumulasi depresiasi building, maka kreditnya bisa masuk ke akumulasi. Tapi karena di sininya nggak ada, langsung masuk ke building net. Yaitu 1785 dan depreciation expense pada paten 3570, equipment net pada depreciation 3570. Untuk yang paten ini bisa diganti amortization expense sesuai dengan ketersediaan akun yang ada di kertas kerja. Karena tidak ada akun amortization expense, maka aku pakai akun depreciation expense juga. Nah, itu untuk jurnalnya. Sekarang kita masuk ke kertas kerjanya. Nah, sebelumnya kita masukkan dulu yang informasi yang ada di soal, yaitu untuk kolom PTP dan PTS. Namun teman-teman perlu cek juga kayak gini tadi, net income-nya salah jumlah. Harusnya 168, tapi di soal 210. Jadi kalau misalkan kita nggak ngecek lagi, bisa kemungkinan salah. Oke, kita masukkan dulu semuanya. Dan nah, ini untuk yang aku merahin ini adalah yang angka-angka tidak ada di soal tapi harus kita masukkan. Yaitu contohnya investment in S ini 350 karena sesuai sesuai metodenya, metode biaya. Kemudian dividen income ini nggak ada di soal, tapi juga harus kita masukkan sebagai penambah pendapatan. Terus apalagi ya? Oke, itu selanjutnya kita masukkan untuk jurnal eliminasi dan juga jurnal penyesuaiannya tadi. Dari semua jurnal, dari jurnal nomor 1 sampai jurnal nomor 7. Kita masukkan semua dan nantinya kita konsolidasikan. Di sini konsolidasikan dari sales 226 sampai terakhir nanti kita konsolidasikan bagian neraca untuk aset dan liabilitas. Sehingga diperoleh total 4562815 harus balance. Oh ya, untuk yang perhitungan ini sebenarnya nggak usah dihitung, nggak apa-apa sih. Oke, kita hapus saja ya. Nah, itu untuk soal yang kelima menggunakan metode biaya. Sekarang kita akan membahas soal yang keenam menggunakan metode ekuitas. Soalnya masih sama persis, cuman beda metode. Masih sama juga dengan downstream-nya. Gitu. Nah, ini perhitungan cost of investment-nya tadi masih sama. Perhitungan income from S-nya juga masih sama. Jadi nggak aku ulang ya karena masih sama juga perhitungannya. Kemudian, nah di sini tadi yang perhitungan investment in S. Jadi yang perhitungan investment in S tadi tidak perlu ya, yang di sini tidak perlu di metode biaya, tidak perlu hitung itu. Kita hitung yang di metode ekuitas.
yaitu dari perolehan cost-nya 350, kemudian ada beberapa perubahan dari net income 168 diperoleh dari kertas kerja tadi, kemudian dividennya minus 42 dan amortisasinya netnya adalah minus 1785. Sehingga jumlah perubahannya tadi karena kita cuma 80% kepemilikan, maka hanya bisa mengakui 80% dari perubahan yang ada, yaitu dari net income, dividen, dan amortisasi kita ambil 80%-nya. Sehingga perubahannya adalah 99372, dan karena tadi ada unrealized income sebesar 12.600, maka unrealized income-nya ini akan mempengaruhi atau mengurangi nilai investment in S. Karena kan dia metode ekuitas ya, jadi ketika ada pengurangan income, maka akan berpengaruh pada investasinya. Gitu. Selanjutnya kita akan melakukan jurnal eliminasi. Yang pertama, jurnal sales-nya tadi masih sama, sales pada COGS 252. Jurnal eliminasi unrealized income-nya juga masih sama, 12.600 dari perhitungan yang di sini tadi. Kemudian yang ketiga, kita mengeliminasi dividen dan juga net income. Karena kita menggunakan metode ekuitas, maka berbeda dengan soal 5 yang tadi cuma mengeliminasi dividen. Yang pertama di sini adalah investment in S pada dividend from S. Ini untuk mengeliminasi dividen, yaitu sebesar 80% kali 42.000. Di sini aku minus karena di kertas kerjanya di sini udah ada minusnya ya, jadi supaya positif. Kita karena waktu penerimaan dividen itu kan kita ngejurnalnya adalah cash pada investment in S. Jadi waktu kita eliminasi, investmentnya kita balik supaya bertambah, supaya mengenolkan, dan kreditnya dividen from S. Kita balikan lagi dividennya. Selanjutnya untuk mengeliminasi laba, yaitu income from S pada investment in S. Karena pada saat penerimaan bagian laba itu kita ngejurnal investment in S, kreditnya income from S. Maka harus dibalik. Sebesar 120.372 ini diperoleh dari perhitungan yang ini tadi, recognize income. Gitu. Selanjutnya untuk jurnal eliminasi 1, investment dan juga investment in S dan ekuitas, sampai dengan jurnal ke bawahnya semua ini alokasi excess value, NCI expense, depresiasi, amortisasi masih sama seperti yang di soal 5. Cuman beda yang di sini tadi, yang ini. Oke, kita langsung masuk ke kertas kerja konsolidasiannya saja. Ini masih sama langkahnya, kita tulis dulu apa informasi yang ada di soal, yaitu di kolom PTP dan juga kolom PTS. Tapi sekali lagi pastikan mengenai jumlah-jumlah yang rawan salah, kayak jumlah net income, jumlah consolidated net income, kalau ada kita pastikan. Takutnya salah kayak yang ini tadi 210, tapi harusnya 168. Oke. Nah, investment in S-nya ini yang kita masukkan adalah sebesar 436.772. Karena kita menggunakan metode ekuitas, maka yang kita eliminasi adalah 436.772. Atau saldo akhir investasi 2018. 31 Desember 2018. Yang kita eliminasi adalah investment in S 31 Desember 2018 karena kita menggunakan metode ekuitas. Jadi nilai investasinya sudah tidak lagi 350, berbeda dengan soal 5 tadi yang di kertas kerja masih 350. Nah, kenapa kalau di sini 436.772 tapi di sini yang di jurnal eliminasi cuma 350? Karena yang kita eliminasi di sini itu sebesar perolehan kita waktu investasi 350, tapi nanti lainnya ada eliminasi investasi, yaitu dari jurnal yang ketiga ini ada eliminasi investasi juga gitu. Oke, kita masukkan semua jurnal eliminasi dari poin jurnal nomor 1 sampai jurnal yang terakhir. Oke, semua. Selanjutnya kita lakukan konsolidasian. Konsolidasian dari sales 2226 sampai kemudian didapat net income-nya 733215, kemudian consolidatnya 699972, return earnings 31 Desember 785972, kemudian ada total asetnya 4562815, dan total liabilitas ekuitasnya juga sama 4562815. Jadi total yang di sini, total aset dan liabilitas ini 4562815 itu harus sama dengan di metode cost. Metode cost-nya juga menghasilkan angka 4562815. Jadi harus sama.
Jadi penggunaan metode cost dan juga ekuitas ini tidak memberikan efek bagi berbedanya angka gini, angka di neracanya. Jadi harus sama menggunakan metode ekuitas maupun metode cost. Cuman untuk yang di sini, untuk yang jumlah dari kolom eliminasi antara debit dan kredit, ini antara dosen biasanya bisa berbeda, atau antara kita mahasiswa juga bisa berbeda, karena ada yang menghitungnya kayak gini tadi, misalkan yang jurnal jurnal nomor 3 ini ada yang disatukan, yaitu investment in S yang debit ini dihapus, tapi nanti yang kreditnya bukan 12372 melainkan 86772. Jadi nanti ketika jurnal yang ini disatukan kan bisa berdampak pada berbedanya jumlah yang ini antar dosen atau antar mahasiswa. Tapi itu nggak terlalu bikin efek yang apa sih, cuman beda jumlah doang, tapi yang penting di sininya sama, di consolidate statementnya sama. Oke, mungkin itu aja yang dapat dibahas dari pertemuan kelima ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dan mungkin ketidakjelasan, teman-teman bisa konfirmasi lebih lanjut kepada dosen masing-masing apabila ada yang dirasa kurang tepat, atau teman-teman juga bisa diskusi dengan saya juga supaya kita sama-sama belajar dan semangat untuk tingkat 3-nya. Dari aku cukup itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.